Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati, NIM 00197. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh internet terhadap masyarakat. Langsung saja pengertiannya. Internet merupakan singkatan dari Internet Connect Network, yaitu suatu jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk keperluan komunikasi dan informasi. Jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi dan dari sebagai media komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan teks. Next. Sejarah internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Next. Pada tahun 1979 diciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet, dikembangkan oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellamy. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol dan IP. Pada tahun 1988 ditemukan dan diperkenalkan IRC. Pada tahun 1990 ditemukan World Wide Web atau WWW. Pada tahun 1992 muncullah istilah surfing the internet, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Next. Langsung ke dampak positif. Ini adalah dampak positif dari internet, yaitu sebagai sumber penghasilan, sumber informasi, media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di setiap pengguna internet. Internet bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Misalnya dengan jejaring sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan lain-lain. Media untuk mencari informasi. Perkembangan internet yang pesat menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang lengkap. Kemudahan berbisnis, yaitu kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam perdagangan sehingga tidak perlu pergi ke tempat penjualan. Next. Dampak negatif. Yang pertama, pornografi. Internet identik dengan pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki oleh internet, pornografi pun merajalela. Yang kedua, penipuan. Internet rawan tindak penipuan karena banyak sekali tawaran-tawaran yang menggunakan kredit card. Yang ketiga, mengurangi sifat sosial. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan dengan internet daripada bertemu secara langsung. Yang keempat, kecanduan. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena untuk melayani kecanduan tersebut. Yang kelima, bisa lupa waktu. Karena jika lupa waktu, seseorang itu sudah asik dengan game, maka bisa lupa waktu. Pengaruh internet terhadap masyarakat. Yang pertama, pengaruh terhadap perkembangan seksualitas. Selain dapat digunakan untuk berpacaran melalui program chatting, dapat juga digunakan untuk mengakses gambar dan film porno. Walaupun gambar porno dan cerita porno dapat diperoleh dari berbagai sumber, kehadiran internet semakin mempermudah perolehan pornografi tersebut. Yang kedua, pengaruh terhadap pola interaksi manusia. Program internet telah membuat seseorang asik
dengan kehidupannya sendiri. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet telah memberi peluang kepada orang yang tidak memiliki komputer. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program chatting di internet, anak-anak asik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Next. Solusi untuk mencegah dampak negatif internet. Berikut adalah solusinya. Yang pertama, sebelum melakukan online, tentukan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan masyarakatan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih nyata dibandingkan dengan internet. Yang ketiga, menggunakan internet seperlunya. Yang keempat, untuk mengatasi pornografi, para produsen browser melengkapi program mereka dengan memilih jenis homepage yang dapat diakses. Next. Kesimpulannya, dari fenomena-fenomena itu, saat ini internet bukan hanya berfungsi sebagai komunikasi saja, tapi juga menjadi alat untuk berniaga. Komunikasi, tetapi juga menjadi alat berniaga, mencurahkan isi hati, mencari lowongan pekerjaan, mencari uang, dan juga untuk mencari jodoh. Yang kedua, internet tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi saja. Anak-anak SD bisa juga menggunakannya, apalagi warnet tidak membatasi umur. Yang ketiga, kebanyakan masyarakat menggunakan internet tidak hanya melakukan pekerjaan saja, tapi juga untuk hiburan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.